Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Ini video pertama aku di YouTube. Makasih yang udah nonton, yang nggak sengaja nonton mungkin makasih. Terus jangan lupa like juga, komen juga. Terus kalau boleh di subscribe. Udah kayak YouTuber beneran nih. Jadi ini video pertama aku di tengah-tengah corona ini karena liburan udah terasa sangat membosankan. Jadi aku mutusin buat video ini. Di video ini kita bakal bahas tentang skincare sih, gimana cara milih skincare. Tapi aku bukan ahlinya, aku bukan expertnya. Ini cuma berdasarkan pengalaman aku aja, karena beberapa teman-teman aku banyak yang nanya, skincare-nya apa sih, kayak gitu. Terus gimana cara milihnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya aku udah jawab lewat chat, lewat IG juga. Tapi berhubung sekarang liburan panjang dan banyak waktu kosong, aku khususin buat video ini aja. Oke? Sebelumnya mohon maaf banget nih buat set studionya, karena aku bikinnya di kamar, jadi ya senyamannya aja. Ini pun aku duduknya lesehan. Terus nanti kalau ada suara-suara yang tumpang tindih, mohon maaf juga karena di luar teman aku lagi kuliah online. Nah, kalau skincare aku pribadi sih palingan cuma cuci muka, toner, serum kadang-kadang, terus krim siang atau krim malam, terus sunblock atau sunscreen. Ya udah, lanjut ke kalau mau make up yang agak serius langsung pakai foundation dan lain-lainnya. Oke, kita langsung aja. Kalau buat sabun cuci muka, aku pakai ini, pakai Senka yang Perfect Whip karena sebelumnya aku jelasin dulu ya, tipe kulit aku tuh normal to dry skin, kering, terus sensitif juga. Nah ini masalahnya, karena kulit aku sensitif, jadi susah banget milih skincare yang emang nggak bakal nimbulin masalah di kulit aku. Alasan aku milih Senka ini sebagai sabun cuci muka karena dia tuh bahannya lembut. Bukannya aku nggak pernah coba brand lokal atau drugstore, pernah, tapi ya itu dia nggak cocok gitu. Nah, ntar efeknya tuh macam-macam, mulai dari kulitnya kayak kebakar gitu, terus beruntusan, tapi yang paling parah itu sih efeknya kayak kebakar gitu. Habis cuci muka, terus biasanya aku pakai toner. Kalau untuk toner di sini aku ada 2 toner. Yang pertama itu ini Hatomugi Skin Conditioner. Ini tuh kalau aku mikirnya ini tuh kayak dupe-nya Laneige yang apa ya, Laneige itu yang ntar aku kasih fotonya deh, yang itu ya. Kalau yang Laneige kan mahal banget ya, kalau yang ini ya yang biasa aja. Yang Hatomugi ini tuh 500 ml. Nah ini tuh aku gunain sebagai toner awal. Kenapa aku bilang toner awal? Karena ini tuh efeknya bukan yang untuk exfoliate juga enggak, tapi cuma untuk melembabkan, terus yang mengembalikan pH kulit aku setelah cuci muka kayak gitu. Selanjutnya toner yang aku pakai itu ini dari Benton, yang ini Benton Aloe BHA Skin Toner. Ini tuh bagus banget, kalau di aku sih cocok-cocok, tapi nggak tahu di kalian cocok apa enggak. Kalau yang ini tuh dia termasuk exfoliating toner, jadi aku biasanya abis pakai Hatomugi tadi, aku pakai ini lagi karena ini tuh buat melembabkannya, buat apa ya, buat ngasih kelembaban di kulit. Ini tuh bagus. Terus ini juga membantu buat beruntusan aku, nolong banget buat kemerahan aku kalau ada. Biasanya aku menjelang M atau setelah M itu bakal breakout banget, bakal beruntusan banget, bakal muncul jerawat. Dia nggak muncul ke permukaan, cuman dia kerasa gitu, ngerti nggak? Dia nggak muncul tapi kerasa banget dan bikin sakit. Itu tuh bakal ampuh banget kalau pakai Benton ini. Terus setelah pakai toner, aku biasanya pakai pelembab dulu. Bukan pelembab sih, kayak sejenis aloe vera gitu. Aku pakai yang sekarang, aku pakai Citra. Ini tuh ternyata bagus. Awalnya aku sempat khawatir karena awal-awal aku pakai ini tuh kayak ada sensasi gatal cekit-cekitnya gitu. Terus aku udah beranggapan nggak cocok nih kayak gitu. Tapi ternyata itu mungkin karena
respon awal kulit aku aja ya, dan ternyata ini tuh bagus. Sebelumnya aku pakai yang dari Nature Republic yang udah sejuta umat pakai lah, itu yang jar gede itu, karena itu udah habis jadi aku mau coba yang gampang dicari aja, dan ternyata cocok. Terus selanjutnya mungkin ada yang nanya, kenapa sih pakai produknya produk luar atau skincare Korea kayak gitu, atau apa skincare lokal nggak bagus, apa sok-sokan apa gimana misalnya kayak gitu kan. Enggak, sebenarnya alangkah bagusnya kalau kulit kita tuh cocok sama produk lokal, produk yang gampang dicari, produk yang gampang dibeli kayak gitu kan. Tapi sayangnya aku enggak, karena produk lokal tuh mungkin di kulit aku terasa gimana ya, keras gitu, jadi memberikan langsung efek yang jedar kayak gitu. Misalnya langsung beruntusan, terus kayak biasanya efeknya tuh di sini tuh beruntusan merah-merah, dan itu tuh perih banget, terus ada sensasi panas-panasnya, makanya aku nggak cocok. Makanya aku pilih skincare yang kebetulan yang dari brand-brand Korea ini cocok gitu. Kalau untuk serum, aku makainya dari Nasifik, ini yang Fresh Herb Origin Serum. Ini tuh kebetulan cocok dan juga bagus, ngasih kelembaban juga. Terus sebenarnya ini tuh dia 2 lapisan, yang di bagian atasnya ini kayak minyaknya gitu, terus di bagian bawah kayak cairannya gitu. Terus ini wanginya bener-bener kayak jeruk asli banget, kayak jeruk buat jus, tahu nggak yang orange itu jeruk apa sih namanya, jeruk mandarin ya, nggak tahu deh, pokoknya ini tuh enak banget baunya, kayak emang bau jeruk. Jadi aku tuh kayak yakin gitu, oke ini alami kayaknya gitu, nggak bakal bikin efek macem-macem di kulit aku gitu. Selanjutnya itu kayak krim atau lotion pelembab kayak gitu. Di sini aku pakai ada 3 produk gitu. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa sih makanya banyak-banyak itu? Misalnya kayak tadi tonernya ada 2 macam kayak gitu. Terus ini apa sih? Krimnya ada macam-macam. Di sini aku jelasin. Jadi kulit aku itu kan kering sama sensitif juga. Jadi dia tuh suka-sukanya dia aja, misalnya tanpa baby boo terus beruntusan, tanpa baby boo terus kering banget. Jadi aku tuh butuh beda-beda produk untuk menanggulanginya gitu. Jadi nggak semuanya aku pakai bersamaan. Misalnya kayak kecuali toner ya, toner aku memang selalu pakai 2 toner. Kalau misalnya kayak krim wajah, aku di sini pakai Wardah ini yang aloe hydra milk moisturizer cream yang ini. Terus ada yang dari COSRX juga, yang Natural BHA Skin Returning Emulsion. Terus ini yang paling aku suka banget dari Pixi itu sejauh ini satu-satunya brand lokal yang cocok di aku. Semuanya mulai dari pelembabnya, terus foundationnya, cushionnya, semua deh, lipstiknya aku juga suka yang Pixi ini, karena mungkin di sini karena bahan dasarnya itu air, jadi ya nggak ngasih macem-macem deh gitu. Jadi kulit aku aman-aman aja. Misalnya kalau aku pakai COSRX ini yang Natural BHA Skin Returning Emulsion ini, kalau kulit aku lagi beruntusan parah banget, dan ini tuh aromanya nggak enak banget, kayak jamu. Terus dia tuh kayak ini lumayan cair tuh, aromanya kayak jamu, serius kayak jamu banget. Awalnya aku sempat khawatir juga pakai ini, takutnya di kulit aku nggak cocok, tapi ternyata cocok banget malah. Terus ini juga mantep banget buat ngelawan beruntusan. Terus aku pakai Pixi ini, yang Pixi, kalau Pixi sih aku makainya tiap hari ya, maksudnya tuh tiap aku mau keluar atau mau make upan aku selalu pakai lotionnya Elotion, pelembabnya yang ini. Kalau Wardah ini sebenarnya karena botolnya kecil kayak gini, aku makainya buat traveling sih. Tapi ini tuh bener-bener bagus buat melembabkan kulit. Terus kata teman aku yang jerawatan pun cocok pakai ini. Katanya ini membantu juga buat jerawatnya. Mungkin karena ada kandungan aloe veranya juga, jadi cocok juga buat yang jerawatan. Terus selanjutnya habis itu aku pakai sunscreen. Di sini aku pakai sunscreen yang dari Skin Aqua. Ini yang UV Moisture Milk yang SPF 50+ PA+++.
ini satu-satunya sunscreen yang cocok di aku udah coba Wardah udah aku coba juga, karena tentu saja Wardah lebih murah dari ini tapi nggak cocok. Terus yang lain tuh malah bikin abis pakai sunscreen, terus misalnya aku udah bersihin makeup nih ya, terus mataku itu bakal gatel dan perih. Katanya aku lihat-lihat apa sih kayak di YouTube itu, terus aku lihat di blog-blog juga, katanya itu tuh salah satu efek samping dari sunscreen yang mengandung apa gitu yang bikin matanya perih gitu. Jadi si Skin Aqua ini satu-satunya yang cocok di aku. Kalau sunscreen sebenarnya kita perlu banget pakai sunscreen. Aku pribadi itu telat banget pakai sunscreen. Aku pakai sunscreen itu setelah selesai kuliah. Lah udah terhitung baru sih ya aku pakai sunscreen, dan ternyata efeknya itu bener-bener nyata banget gitu. Emang perlu banget pakai sunscreen. Kalau dulu aku pakai apa sih kayak pakai krim wajah doang, dan itu paling SPF-nya berapa? SPF 30 yang kayak gitu kan. Bahkan ada yang nggak ada SPF-nya. Jadi nggak melindungi kulit juga. Apalagi sekarang kayak bumi ini sudah tidak sehat lagi. Jadi kita perlu banget pakai sunscreen dan skincare. Terus ada juga yang nanya, skincare tuh sebenarnya kita mulai dari umur berapa sih, kayak gitu kan. Kayak adik-adik aku yang udah SMP SMA dibilangnya, Ai kapan sih boleh pakai skincare? Kapan sih boleh pakai skincare? Sejak terus produk yang dipakai itu apa-apa aja gitu, apa aja yang udah boleh dipakai kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi, aku pakai skincare udah sejak SD. Kenapa? Karena aku dari kecil tuh udah centil. Tapi skincare aku waktu kecil itu yang dari Zwitsal, dari Cassens, yang kayak gitu, yang ada itu loh yang krim wajah buat bayi itu, aku pakai itu dari SD. Terus SMP aku pakai Pond's mungkin, udah gak ingat. Pokoknya aku pakai skincare itu udah dari kecil sih sebenarnya. Dan itu tuh sebenarnya bagus, tapi kita harus pandai-pandai memilih yang cocok buat kulit kita. Terus ini juga penting, sebelum memilih skincare atau produk yang mau kita beli nih buat kita pakai, kita tuh harus tahu dulu kulit kita tuh jenisnya apa. Aku bahkan dulu sempat salah gitu loh, entah atas dasar apa dulu aku mengira kulit aku tuh kulit yang berminyak. Jadi aku semua beli skincare yang buat kulit berminyak, dan hasil dan ternyata itu tuh malah bikin kulit aku makin kering kan, karena aku pilih skincare-nya itu yang buat kulit berminyak gitu. Jadi pokoknya itu sih langkah awal buat sebelum kita pakai skincare tuh tentuin dulu jenis kulitnya kulit apa. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Mohon maaf banget karena aku pemula, mungkin banyak terjadi kesalahan di sana sini. So, makasih sekali lagi buat yang udah nonton, buat yang nggak sengaja nonton juga makasih. Terus jangan lupa di subscribe supaya aku semangat bikin video selanjutnya. Karena sebenarnya aku punya channel YouTube itu udah lama banget, tapi nggak kunjung-kunjung ada video buat di upload karena aku males. Semua produk yang aku pakai ini kalian nggak harus pakai produk itu juga. Kalau kalian punya masalah kulit yang sama-sama aku, misalnya yang kering terus sensitif juga, kalian nggak perlu beli produk apa yang aku pakai. Kalian tuh pakai produk yang sesuai sama kulit kalian juga. Kalau lokal brand atau drugstore yang cocok buat kalian ya bagus banget sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu membelinya tuh yang gimana, yang butuh proses gitulah gitu. Kalian tinggal datang ke tokonya beli ya udah selesai. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih.